yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian bahwa kalau hanya berdasarkan data CDR, call detail record, tanpa didukung data-data yang lain, itu juga tidak bisa menunjukkan suatu lokasi secara presisi dari alat tersebut. Apalagi perlu suatu konfirmasi dengan beberapa fakta-fakta lain untuk menunjukkan apakah alat yang dideteksi hanya melalui koordinat dari BTS ID tersebut akan menunjukkan berkorelasi dengan keberadaan orang per orang. Bahkan kalau kita lewat Istana Negara sekalipun, ketika di situ ada BTS, maka kita dianggap berada di Istana Negara. Ya karena itulah di dalam keterangan tersebut saya menyatakan tidak ada keberatan terhadap keterangan dari saksi. Demikian dari saya, terima kasih, dan selanjutnya oleh penasihat hukum. Dipersilakan. Dan yang penting 1 detik tadi bisa lompat 4 kilo, ya itu yang hebat ya. Masih. Ya, teman-teman, yang menjadi sorotan buat kami, apakah seseorang bisa berpindah tempat yang jaraknya sekitar 4 kilo dalam jangka waktu 1 detik. Jadi perpindahan itu seperti perpindahan secepat cahaya. Jadi nggak mungkin kan? Nah, yang tadi kami sudah sampaikan bahwa perpindahan dari Tanah Abang ke Sarina itu dalam jangka 1 detik itu sangat tidak mungkin. Nah, kemudian teman-teman bahwa yang kami soroti di sini ada beberapa catatan bahwa perpindahan cek pos dari 1 titik ke titik yang lainnya itu menggambarkan perpindahan sinyal, bukan perpindahan dari selular atau handphone. Jadi, dan juga kami nanyakan perpindahan sinyal tersebut bisa disebabkan oleh over quota atau yang kami sebut hand off. Jadi bukan perpindahan gadget atau handphone. Nah, kemudian cek pos tidak akurat untuk menentukan posisi gadget. Jadi 2 poin ini yang kami dapatkan bahwa ahli hari ini menjelaskan karena apa? Karena ahli mendapatkan bahan di pemeriksaan yaitu dalam bentuk Excel. Tidak bisa disandingkan juga dengan data yang lainnya. Sedangkan ahli juga sampaikan butuh waktu sekitar 2 hari untuk menganalisa data yang diberikan oleh penyidik, sedangkan pemeriksaannya hanya 1 jam. Kemudian kawan-kawan tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa Mas Hasto ada di PT IKA sampai saat ini dari saksi fakta maupun ahli yang dihadirkan. Kemudian di awal persidangan kami juga menyampaikan keberatan bahwa ada seorang penyelidik yang menjadi ahli di dalam persidangan hari ini. Tentunya ini merupakan hal yang tidak lazim karena seorang penyelidik tentunya kami melihat atau menduga akan lebih banyak kepentingan atau ada kepentingan dalam penyelidikan mengenai konflik of interest. Tentunya ini menjadi sorotan kami sudah sampaikan kepada Yang Mulia Hakim dan ini menjadi catatan untuk di persidangan ini. Selanjutnya mungkin rekan saya mau sampaikan. Saya tambahin sedikit. Jadi Ibu Bapak yang hadir menyaksikan keterangan ahli, ini ada 3 poin yang saya mau sampaikan, kami mau sampaikan. Yang pertama-tama rupanya sekarang bidikannya, sasarannya adalah perintangan penyidikan nih. Jadi kalau kasus suapnya kayaknya udah lewat nih. Ya. Saya ulang. Jadi penuntut umum pada KPK rupanya mau menyasar memperkuat dakwaan perintangan penyidikan. Nah, oleh karena itu mau dihadirkan ahli teknologi informasi. Namanya Pak Bob Hardian tadi. Ya. Maka kalau kita lihat dari keterangan ahli, berbeda jauh antara maksud dan tujuan kan.
awalnya mau dihadirkan untuk memperkuat dakwaan, pagi ini sebaliknya. Justru ahli malah melemahkan dakwaan. Apa yang dilemahkan? Pertama, ya, ahli menyatakan bahwa yang namanya data itu tadi bukan didapat langsung dari operator. Tetapi data itu sudah disediakan oleh penyidik. Sekarang kita semua, ibu bapak, siapa yang jamin data itu yang sudah dibuat di Excel itu nggak diubah-ubah? Siapa yang bisa di sini jamin bahwa data itu benar dari operator? Ahli nyatakan dia tidak ada data pembanding. Dia hanya ditunjukkan data Excel yang sudah ditunjukkan oleh penyidik. Dari sisi keilmuan, maka ya tidak dapat kita sampaikan bahwa data itu benar. Nggak ada yang bisa nyamin. Itu yang pertama. Yang kedua, rupanya penuntut umum ini mau menegaskan dengan menghadirkan ahli seakan-akan Pak Hasto ada di PT IKA pada tanggal 8 Januari 2020. Justru dengan kehadiran ahli terbantah lagi. Kenapa? Karena ahli secara tegas menyatakan bahwa data CDR itu tidak bisa menentukan lokasi seseorang. Ya, saya ulang. Data yang dianalisis yang dari penyidik itu tidak dapat menentukan lokasi seseorang. Ya. Dia hanya bisa menentukan BTS. Ya. Kalau mau menentukan seseorang harus ada data yang lain. Saya jadi berpikir kalau cuma mengandalkan data DPS, wajar Harun Masiku nggak ketangkap, Pak. Benar nggak? Kalau itu cuma datanya BTS. Jadi yang kedua, bahwa Pak Hasto Kristianto itu betul-betul ada di PT IKA pada tanggal 8 Januari 2020. Tidak ada buktinya baik keterangan saksi maupun keterangan ahli. Minimum dari Pak Bob tadi. Yang ketiga apa? Kalau begitu, ya, berarti perintangan penghalang-halangan penyidikan, ya, lagi-lagi tidak ada bukti yang cukup. Bukti permulaan awal, bukti ini nggak ada. Ya. Jadi 3 sudah ini ahli ini. Dan ahli ini sekali lagi meringankan. Ahli ini sebaliknya malah membantah dakwaan jaksa penuntut umum. Kalau begitu, kita berdoa selalu. Hakim berani membebaskan Pak Hasto dari segala tuntutan. Itu saja dari saya. Artinya tidak memperkuat. Pak Febri? Melemahkan. Teman-teman semua, ini saya menambahkan sedikit saja ya. Kalau disederhanakan menjadi beberapa kata saja, kita bisa menyimpulkan bahwa ada persoalan serius dengan akurasi data dan informasi terkait dengan tuduhan keberadaan Pak Hasto di PT IKA. Jadi kesimpulan itu dibangun dengan data dan analisis yang prematur dan tidak akurat. Itu poin utamanya. Tadi sama-sama sudah kita lihat. Pertama, data yang digunakan hanya data CDR. Sementara menurut ahli sendiri, ini ahli dihadirkan oleh JPU ya, bukan dihadirkan oleh penasihat hukum. Sementara menurut ahli setidaknya butuh 4 sumber data barulah kemudian bisa lebih valid untuk menentukan seseorang berada di mana pada waktu tertentu. Nah, di sini hanya ada 1 data saja.
namanya data CDR. Data Excel, Pak. Yang kedua, sumber data CDR itu dipertanyakan dan diragukan. Kenapa? Karena ahli sendiri yang bilang, ahli tidak mendapatkan data tersebut dari operator. Padahal data yang valid, menurut ahli, bukan menurut kami ya, menurut ahli, itu adalah data dari operator. Dan lebih terang lagi ketika majelis hakim tadi bertanya, yang didapatkan ahli itu kan data Excel. Majelis hakim tadi bertanya, apakah data di operator itu juga dalam bentuk Excel? Dijawab ahli, tidak. Jadi ada persoalan serius, satu tentang penggunaan data CDR saja untuk mengambil kesimpulan, ada banyak hal yang harus dipenuhi sebenarnya. Yang kedua, perolehan data CDR itu pun bermasalah. Nah, poin ketiga yang tadi kita uji, kita melihat ada posisi dan perpindahan yang tidak masuk akal kalau kita melihat data CDR. Yang keempat, ketika dicek, kemarin kan JPU menghadirkan bukti percakapan Nur Hasan dengan Harun Masiku. Itu kan sudah jadi bukti. Ternyata itu tidak ada di data CDR. Padahal seharusnya percakapan itu terekam jelas di data CDR. Ini menunjukkan ada problem serius dengan akurasi data, apalagi kesimpulan yang mengatakan bahwa seolah-olah orang-orang yang disebutkan namanya itu berada di satu tempat tertentu. Poin berikutnya yang juga sangat penting adalah ternyata posisi Harun Masiku terakhir yang terdeteksi dari data CDR itu adalah di Gedung Sarinah sore hari. Padahal dia masih komunikasi itu setelah maghrib atau waktu sudah gelap, kata Nur Hasan. Ini kan menunjukkan persoalan yang serius kalau data-data seperti ini digunakan untuk menghukum seseorang. Kenapa ini penting? Karena di pidana itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun untuk mengatakan atau menyimpulkan seseorang bersalah atau tidak. Nah, poin menarik lainnya kalau kita perhatikan, kalau seseorang itu hanya lewat di depan PT IKA, lewat ya, naik kendaraan tadi, handphonenya dibawa, dia lewat di depan PT IKA, itu ahli yang menjelaskan ya, bukan kami. Itu dia bisa dibaca seolah-olah berada di dalam PT IKA. Dan Anda bayangkan kalau kemudian data CDR tadi yang ternyata akurasinya sangat dipertanyakan, itu digunakan sebagai pengambilan kesimpulan, sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan bahwa orang-orang tertentu ada di PT IKA saat itu. Poin berikutnya, poin kelima, kalau kita cek dengan fakta sidang sebelumnya, penyidik ataupun penyelidik ataupun saksi yang lainnya tidak ada yang melihat Pak Hasto ataupun Kusnadi ataupun Harun Masiku itu masuk ke kawasan PT IKA. Tidak ada satupun yang melihat. Yang melihat dan ada fotonya yang ditayangkan itu hanya mobil dengan plat yang tercatat, itu platnya Pak Hasto, itu pun di Diponegoro menuju DPR di siang hari. Jadi nggak ada fakta pendukung apapun situasi pada malam hari itu, sehingga tidak bisa bergantung hanya pada satu data CDR. Ini kita objektif saja ya untuk melihat dari fakta sidang dan juga dari bukti-bukti yang diajukan, sehingga tentu saja agar proses ini berjalan secara fair, secara objektif, maka nanti kita berharap betul-betul bukti-bukti yang clear dan terang benderang saja yang digunakan. Jadi bukti-bukti yang meragukan ini tidak tepat untuk digunakan, apalagi untuk menyimpulkan seseorang bersalah, apalagi menyimpulkan seseorang harus dihukum karena itu. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, ini saksi kan semua sudah 15 orang, ahli sudah 1 orang, dan nanti ada beberapa ahli yang lainnya. Kami tetap mengajak kita semua untuk mengawal proses ini. Jangan sampai ada orang yang dihukum hanya karena apakah itu keinginan pihak-pihak tertentu dengan bukti-bukti yang lemah,
faktanya lemah, fakta dicampur adukan, dan kemudian dibangun dengan asumsi-asumsi dan kesimpulan-kesimpulan. Jangan sampai itu terjadi. Ini bukan kepentingan terdakwa saja, tapi ini kepentingan penegakan hukum yang lebih besar. Dan kami juga sampaikan terima kasih pada ahli tadi ya, yang memberikan keterangan secara apa adanya. Jadi ketika jaksa bertanya beliau menjawab, dan ketika kami bertanya beliau menjawab sesuai dengan keahliannya. Dan kami menyimpulkan dari keterangan ahli ini, akurasi dari data yang digunakan, yaitu data CDR, itu sangat lemah untuk bisa menjawab dan menentukan apakah seseorang berada di tempat tertentu pada waktu tertentu. Bahkan pertanyaan terakhir saya tadi, apakah ahli mengetahui bahwa nomor-nomor yang berada pada posisi tersebut yang ada di data CDR itu adalah Pak Hasto, Kusnadi, Nur Hasan, ataupun Harun Masiku? Ahli menjawab, ahli tidak mengetahui. Jadi ini yang perlu kita pahami secara lebih jernih. Terima kasih. Oke, thank you, Brad. Sore kita pulang ya. Satu lagi, Cok. Nggak malam, nggak malam.